Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar pijat refleksi. Pada prinsip dasar pijat refleksi terdapat 4 poin ya. Poin pertama yaitu pijat refleksi dahulu hingga kini. Poin kedua, mekanisme kerja pijat refleksi. Poin ketiga, refleksi zona. Dan poin keempat, tujuan dan manfaat pijat refleksi. Untuk poin pertama, kita akan bahas pijat refleksi dahulu hingga kini atau dikenal dengan istilah sejarah dari pijat refleksi ya. Kita akan bahas secara singkat. Sejarah mencatat teknik pengobatan serupa melalui gambar-gambar papirus dalam kuburan Akhmahor, yaitu seorang dokter dari Mesir pada tahun 2500 sampai dengan 2330 silam Masehi yang ditemukan di Saqqara dekat Kairo, Mesir. Piktograf itu menggambarkan dua orang terapis yang sedang melakukan terapi pijat pada dua orang klien. Dari hieroglif di atasnya terbaca mereka melakukan dialog. Terjemahan bebas dari dialog tersebut adalah jangan terlalu sakit ya, dari ucapan dari si klien. Kemudian si terapis menjawab, saya akan kerjakan sesuai dengan permintaanmu. Yang berikutnya yaitu simbol dan titik refleksi juga ditemukan di kaki patung Buddha ya, di relief ataupun patung-patung di candi-candi di India, juga di Burma. Di Cina, buku Huang di Neijing Shuwen atau Pedoman Abadi Pengobatan Penyakit dalam Kaisar Huangdi yang ditulis sekitar tahun 1000 silam Masehi terdapat bab tentang metode pemeriksaan kaki yang merupakan buku awal dari hubungan kesehatan manusia dengan titik pengobatan di daerah kaki yang tercatat. Demikianlah karena bangsa Cina yang menulis dan mencatat secara sistematis ilmu pengobatan ini, dunia kemudian menyatakan bahwa ilmu pengobatan ini adalah dari dan milik bangsa Cina. Kemudian Marco Polo adalah seorang penjelajah dan pedagang berkebangsaan Eropa dan merupakan orang barat pertama yang melakukan perjalanan melalui jalur sutra ke Cina. Marco Polo mencatat perjalanannya dalam sebuah buku berjudul Description of the World. Marco Polo yang mahir berbahasa Cina menerjemahkan buku pijat Cina membawanya ke Italia pada tahun 1300-an. Buku terjemahannya inilah yang memperkenalkan untuk pertama kali teknik pijat pengobatan Cina di Eropa. Baru setelah hampir 200 tahun sejak ilmu pengobatan Cina ini diperkenalkan dan dipelajari di Eropa, dokter-dokter pengobatan barat mulai memperdalam dan menyebarluaskan ilmu ini. Dimulai pada tahun 1582 oleh Dr. Adamus dan Dr. Atatis menerbitkan sebuah buku tentang terapi zona. Tidak lama kemudian buku dengan subjek yang sama diterbitkan oleh Dr. Ball. Diperkirakan bahwa karena membaca buku-buku itulah seorang dokter berkebangsaan Amerika, yaitu Dr. William Fitzgerald Crawford, tertarik pada terapi zona tersebut. Berdasarkan literatur terdahulu, pengetahuan pijat refleksi kemudian disusun menjadi buku yang dapat dipelajari oleh semua orang. Poin berikutnya yaitu mekanisme kerja pijat refleksi. Seperti yang saya sudah jelaskan dari minggu lalu ya, apa itu refleksiologi? Refleksiologi adalah pengobatan holistik berdasarkan prinsip bahwa terdapat titik atau area pada kaki, tangan, dan telinga yang terhubung ke bagian tubuh atau organ lain melalui sistem syaraf. Tekanan atau pijatan di titik atau area tersebut merangsang pergerakan energi di sepanjang saluran syaraf yang akan membantu mengembalikan homeostasis atau keseimbangan energi tubuh. Kata refleksiologi yang semula bermakna respon otomatis pertama kali dikemukakan oleh psikiater di Rusia, yaitu adalah Dr. Ivan Pavlov dan Dr. Vladimir Bekhterev yang telah mengeksplorasi respon refleks dalam tubuh. Vladimir Mikhailovich Bekhterev adalah seorang ahli syaraf yang berasal dari Rusia dan dikenal juga dijuluki sebagai Bapak Psikologi Objektif.
Bechterew melakukan sejumlah penelitian tentang pemahaman kerja otak. Pada tahun 1893, Sir Henry Head, seorang ahli saraf yang bekerja di London, menjadi orang pertama yang membuktikan bahwa gangguan fungsi internal tercermin pada tubuh bagian luar. Pada tahun 1898, Sir Henry Head menemukan zona pada kulit menjadi hipersensitif terhadap tekanan saat organ dihubungkan oleh syaraf ke daerah kulit tersebut menderita gangguan. Kemudian poin berikutnya itu tentang refleksi zona. Refleksi zona adalah cara mengatasi gangguan kesehatan dengan cara memijat titik atau area refleksi tertentu pada tubuh manusia sesuai dengan zonanya. Pemijatan di sebuah zona akan melancarkan aliran energi vital dan yang mengalir di zona tersebut. Manusia akan sehat jika energi vital berada dalam keadaan seimbang dan mampu mengalir sempurna tanpa hambatan. Dari refleks zona ini kita ketahui ya ada zona longitudinal. Dr. William Fitzgerald Crawford, seorang konsultan THT lahir di Middleton, mulai tertarik terhadap berbagai terapi tekan pada awal tahun 1900-an. Sewaktu belajar di Inggris dan di Eropa. Tahun 1917, Dr. William Fitzgerald Crawford menerbitkan buku berjudul Zone Therapy. Dia menggambarkan bahwa tubuh dapat dibagi menjadi 10 zona longitudinal, dan dalam zona tersebut mengalir energi menggabungkan bagian-bagian tubuh yang berada dalam zona yang sama. Dalam teori zona longitudinal, ada 5 zona di setiap sisi tubuh. Zona itu meliputi segmen pada tubuh depan belakang, meluas dari ujung kaki sampai kepala dan otak. Dari ujung jari ditarik garis sejajar dengan ujung jari yang sama. Setiap satu level tubuh mempunyai lebar yang sama. Seperti gambar ini ya, ini merupakan contoh dari zona longitudinal yang dipetakan kepada tubuh. Kemudian ada zona transversal. Hans Marquardt mengembangkan peta kaki dengan menambahkan 3 garis melintang pada tubuh sebatas bahu, pinggang, dan panggul, membagi tubuh dalam 4 zona transversal. Zona transversal atau disebut juga dengan zona melintang membagi seluruh tubuh menjadi 4 bagian, yaitu zona transversal tubuh 1, zona transversal tubuh 2, zona transversal tubuh 3, dan zona transversal tubuh 4 seperti gambar di sebelahnya ya. Kemudian refleks silang. Area hubungan silang yang dimaksud adalah daerah bahu dengan daerah panggul, lengan atas dengan tungkai kaki atas, siku dengan lutut kaki, siku tangan dengan lutut kaki ya, lengan bawah dengan tungkai kaki bawah, pergelangan tangan dengan pergelangan kaki, telapak tangan dengan telapak kaki, dan belakang tangan atau punggung tangan dengan punggung kaki. Contohnya seperti gambar yang di sebelahnya ya. Poin yang terakhir adalah tujuan dan manfaat pijat refleksi. Teori endorfin pomerans menyatakan bahwa tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan endorfin karena pemijatan. Endorfin adalah zat yang diproduksi secara alamiah oleh tubuh, bekerja serta memiliki efek seperti morfin. Endorfin bersifat menenangkan, memberikan efek nyaman, dan sangat berperan dalam regenerasi sel-sel guna memperbaiki bagian tubuh yang sudah usang atau rusak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari ilmu pijat pengobatan refleksi adalah untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh atau dikenal dengan istilah promotif, mencegah penyakit tertentu atau dikenal dengan istilah preventif, mengatasi keluhan dan pengobatan terhadap penyakit tertentu atau disebut dengan kuratif, memulihkan kondisi kesehatan atau dikenal dengan istilah rehabilitatif. Ya, itulah untuk pembahasan hari ini ya secara ringkas. Untuk dari pembahasan ini saya sudah berikan soal di GCR. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.